presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yusuf Martin Anderson Masih STH. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami meluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan kita memohon. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikian nats pembimbing kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-10. Dan kini terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu.
Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Alkitab yang telah ada bersama dengan kami dalam berbagai waktu dan kesempatan, sudah sering kami membaca dan kami mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun seringkali dalam praktek hidup kami tidak memberlakukannya. Dan bila pada kesempatan saat ini, Alkitab kami akan kami buka dan kami baca kembali. Berkati kami terlebih dahulu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar di saat kami membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, boleh kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Kami memohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan hikmat itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka yang keluar roh-roh jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita lihat kiri kanan di antara keluarga kita masing-masing, sekalipun kita masih beribadah secara daring, kita ucapkan shalom sambil lihat muka kiri kanan kita, orang-orang yang kita kasih. Katakan dengan senyum, shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada semacam pameo atau pendapat mengatakan bahwa proses tidak akan membohongi hasil. Suatu hasil yang baik yang didapat dalam sebuah atau apapun kegiatan yang dibuat oleh orang biasanya sangat ditentukan oleh sebuah proses yang baik. Nah, untuk sebuah proses yang baik dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Tapi Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suatu perencanaan yang matang itu berarti secara prinsip sudah 75% mengarah pada keberhasilan. Sekali lagi, suatu perencanaan yang baik secara prinsip sudah mengarah pada keberhasilan secara kuantitatif 75%. Oleh sebab itu di dalam manajemen modern orang selalu memakai standar pengukurannya dengan analisa SWOT, SWOT. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, threatness itu tantangan. Banyak orang sudah menggunakan itu di dalam apapun yang ingin dia capai di dalam sebuah kegiatan atau sebuah tindakan yang dilakukan. Tentunya semua orang berharap tindakan atau kegiatan yang dilakukan itu berhasil. Ketika perencanaan itu disusun atau dirancang sedemikian rupa, biasanya orang akan menemukan ada tantangan-tantangan di dalam perencanaan itu. Tantangan itu bisa internal dari dalam, bisa juga eksternal dari luar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita melihat bacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12,
Hal tersebut juga dialami oleh Rasul Paulus. Dia dalam pelayanannya ke kawasan Asia Kecil dan sekitarnya, dia menemukan berbagai hal-hal yang menarik. Ada peluang, tapi sekaligus ada tantangan. Ada kelemahan-kelemahan, tapi ada kekuatan yang bisa dikembangkan di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita coba lihat bacaan kita hari ini, bagaimana Rasul Paulus merancang sebuah pelayanan yang mengarah pada keberhasilan, tapi tentunya dengan sebuah perencanaan yang matang. Yang pertama, yang Rasul Paulus temukan dalam pelayanan dia di Asia Kecil dan kawasan sekitarnya. Tantangan pertama ini rupanya tantangan eksternal. Tantangan yang dialami oleh jemaat Kristen mula-mula yang berasal dari luar. Saya beri contoh berdasarkan bacaan atau kitab ini. Datang dari orang-orang Yahudi. Datang dari masyarakat atau kultur budaya Romawi yang banyak menyembah berhala. Rasul Paulus menemukan ini. Ini tantangan yang dialami oleh jemaat mula-mula yang datang dari luar. Begitu bencinya orang-orang yang berlatar belakang Yahudi terhadap jemaat Kristen mula-mula. Begitu bencinya orang-orang Romawi terhadap jemaat Kristen mula-mula. Ini tantangan eksternal yang Rasul Paulus lihat di dalam mengembangkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kalau dalam bacaan Alkitab kita, pemberitaan tentang jalan Tuhan. Ini tantangan yang pertama, yang berasal dari luar. Tapi ternyata pada saat yang sama, ada juga tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam bisa kita temukan di dalam ayat 2 dalam bacaan kita. Ada murid-murid, tapi mereka orang-orang percaya yang kalau dalam ayat 2 dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ini tantangan internal. Banyak orang percaya. Di dalam jemaat mula-mula sudah banyak orang yang percaya. Tapi rupanya mereka hanya percaya, sekali lagi, hanya percaya. Mereka tidak punya pemahaman yang baik dan benar tentang Roh Kudus. Ini Rasul Paulus temukan. Ini tantangan dari dalam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah perencanaan yang baik akan mengarah pada tingkat keberhasilan yang baik pula. Ada orang yang mengatakan begini, tapi kalau dalam hal-hal seperti ini butuh spontanitas. Tidak salah spontanitas, tapi ingat, pemberitaan firman Tuhan bukan ibarat orang candid. Bapak Ibu tahu candid ya? Candid itu sama kayak apa? Diam-diam tiba-tiba ada orang foto kita tanpa perlu harus pakai pose atau gaya. Itu candid. Pemberitaan firman Tuhan tidak bisa seperti itu. Tiba-tiba orang langsung percaya, tidak bisa. Kalau Bapak Ibu berpikir butuh spontanitas, butuh hal-hal yang kaget-kagetan, tidak bisa. Sebuah pemberitaan firman Tuhan, Rasul Paulus sendiri mengajar lewat kitab ini. Dibutuhkan perencanaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Di bagian kedua, ketika perencanaan itu disusun, dasarnya apa? Dasarnya karena ada masalah. Kalau bahasa modernnya, untuk menemukan ada masalah, dibutuhkan yang namanya evaluasi. Itu bahasa kerennya di zaman modern. Jadi sebuah perencanaan yang baik, dasarnya apa? Dasarnya harus ada masalah yang ditemukan. Tapi ingat, hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan mengada-ada masalah. Karena sering ada orang yang
ketika sebuah rencana itu disusun, dasarnya dia apa? Mengada-ada. Mengada-ada itu cirinya di mana? Dia sedikit-sedikit ngomong bilang begini Bapak Ibu. Kata jemaat, nah, kalau di gereja begitu. Ini jemaat bilang begini. Giliran ditanya, jemaat siapa? Ya pokoknya ada deh. Itu mengada-ada masalah namanya Bapak Ibu. Sebuah perencanaan yang baik dasarnya karena ada masalah. Tapi masalah itu jangan diada-ada. Masalah itu adalah berdasarkan evaluasi. Kita bersyukur di dalam GPIB sistem itu sangat-sangat penting. Kita punya SMJ, kita punya pertemuan warga sini jemaat, kita punya kebaktian-kebaktian Pelkat. Disitulah tempat kita berevaluasi. Semua nanti dibawa di SMJ, di situ diputuskan, baru dilaksanakan. Kita bersyukur kita punya sistem yang sudah bagus di dalam sebuah perencanaan. Jadi sekali lagi hati-hati Bapak Ibu. Sebuah perencanaan yang baik memang dasarnya adalah masalah. Masalah itu ditemukan berdasarkan evaluasi, bukan mengada-ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanan penginjilan dia di sepanjang Asia Kecil. Dia temukan, oh ternyata pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan ini banyak orang percaya, tapi ada kendala, ada masalah dari hasil evaluasi dia. Rupanya orang-orang ini percaya, tapi karena tidak punya Roh Kudus, bahkan tidak memahami Roh Kudus, apa yang terjadi? Yang dia sampaikan tidak maksimal menuju pada target hasil yang diinginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini berita firman Tuhan di dalam tema gereja mengangkat kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Rujukan kita pada hari ini, di hari Minggu ini adalah bagaimana Rasul Paulus melayani. Mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana spirit yang dibangun oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan firman Tuhan di kawasan Asia Kecil yang bisa dapat kita pakai pada zaman ini. Langkah pertama yang Rasul Paulus ajak kita untuk kita pakai sebagai jemaat Tuhan. Perhatikan baik-baik bagaimana cara Rasul Paulus menghadapi tantangan-tantangan baik itu internal maupun eksternal. Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama, persoalan internalnya apa? Rupanya orang-orang ini, murid-murid baru ini, orang-orang percaya baru ini belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, belum pahami Roh Kudus. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu bisa Bapak Ibu temukan dalam bacaan kita. Ayat 6 dikatakan dengan tegas, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Rasul Paulus benahi dulu internal. Dia benahi baik-baik. Oh, persoalannya orang belum tahu Roh Kudus, belum paham Roh Kudus, belum memiliki Roh Kudus. Rasul Paulus benahi itu. Ini langkah pertama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saudara dan saya mau pemberitaan firman Tuhan ini menyebar ke seluruh dunia, mari coba kita belajar dari bagaimana Rasul Paulus merancangnya. Hal yang kedua, ada persoalan eksternal. Persoalan eksternal apa Bapak Ibu? Tadi sudah saya sebutkan di awal. Tantangan dari masyarakat Yahudi, tantangan dari masyarakat Yunani dengan budayanya. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus juga kasih tips. Ketika tantangan itu datang, jangan kita kendor, Bapak Ibu. Dalam catatan Alkitab di bab yang sama dikatakan begini. Coba kita perhatikan bacaan kita. Di dalam bacaan kita Rasul Paulus mengatakan satu kata yang penting, dengan berani. Ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani.
Perhatikan baik-baik. Tantangannya apa? Aniaya kan, baik dari Romawi, orang-orang Romawi maupun orang-orang Yahudi. Ketika ada aniaya, Rasul Paulus mau memberikan satu cara supaya pemberitaan firman Tuhan itu jalan. Mengajar dengan berani. Nah, berani saja tidak cukup. Ditambah dengan apa? Terus menerus. Selama berapa? Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Terus menerus. Continue. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya kasih ini seperti ini, mirip orang kuliah ya. Saya coba mau mengajak Bapak Ibu, coba kita lihat dalam cara berpikir sederhana. Kalau ada orang yang benci dengan kita, mau menghancurkan kita, mau menangkap dan menganiaya kita, biasanya kita ini takut atau berani, Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, coba kita bertanya pada diri kita. Sebagian besar daripada kita apa? Takut kan? Kalau kita takut, lalu bagaimana mau memberitakan firman? Saya beri contoh yang lebih sederhana. Kita di suatu kumpulan, tempat kerja atau aktivitas, ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan hati nurani dan keimanan kita. Bapak Ibu tahu, itu tidak benar. Itu salah. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya banyak orang cari tempat aman kan? Saya suka temukan ada yang bilang begini, biar saja, bukan urusan kita. Ngapain cari masalah? Itu kan urusan orang. Pernah ada yang seperti itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan? Kita tahu itu salah, tapi kita tidak berani angkat tangan, atau minimal kita mengatakan, tentunya dengan etika, Pak, Ibu, itu salah. Kadang-kadang kita berkompromi. Kenapa? Kita cari aman. Daripada dimusuhin. Kita tahu itu tidak benar, tapi kita cari aman. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik Rasul Paulus. Dengan berani. Terus-menerus dia lakukan itu. Kalau kita baca kisah para rasul sampai dengan kitab-kitab bagaimana perjalanan di Korintus, di Kolose, di Efesus, atau di berbagai tempat yang ada dalam catatan Alkitab, betapa berat tantangan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di saat hari-hari terakhir hidupnya, aku mengawali pertandingan dengan baik dan mengakhirinya dengan kemenangan. Dengan berani dia mengajar terus. Itu Bapak Ibu. Menghadapi tantangan eksternal, tantangan dari luar, harus berani. Kalau hati kecut, tawar hati, selesailah sudah pemberitaan firman Bapak Ibu. Ini 2 hal yang coba Rasul Paulus ajak jemaat Tuhan. Khususnya kita sebagai jemaat Tuhan dalam GPIB, WR Immanuel, WR Supratman ini. Kadang-kala dalam hidup ini, coba Bapak Ibu perhatikan. Ada orang yang senang memberitakan firman Tuhan. Dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit haleluya. Amin saudara-saudara, amin. Semangat trik 45. Saya ingat sekali Bapak Ibu, tahun 2000 ketika kerusuhan, saya masih ingat, saya sebut nama biar Bapak Ibu mungkin kenal orang ini. Itu ada namanya Romorius dari Gereja Katolik Mataram. Beliau bilang begini, orang-orang ini, khususnya orang Kristen Katolik, waktu itu dia mengatakan kepada saya, giliran kalau ada KKR, teriakannya amin, amin, haleluya, haleluya, amin saudara-saudara, amin. Baru giliran kerusuhan, semua hilang dari Pulau Lombok ini. Itu pernah beliau katakan itu kepada saya. Seringkali apa? Kita ini pingin pemberitaan firman Tuhan luas, lebar dan menjangkau banyak orang. Tapi yang terjadi apa? Kita ini panas-panas tai ayam. Semangat-semangat, tapi baru ada tantangan sedikit, kendor, mundur, cari aman, atau kalau bahasa perang apa? Tiarap semua. Bukan mengevaluasi, mencari hal-hal yang bisa dibenahi, kita malah mundur. Rasul Paulus lewat bacaan kita hari ini
mau mengajar kita orang percaya. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap kita benahi, tetap semangat untuk menuju pada hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik. Apa itu perencanaan yang baik? Harus punya target. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak daripada kita hidup ini tidak punya yang namanya goal setting. Apa itu goal setting? Kita harus tahu kita mau kemana. Kalau saya mau ke Cakra, mau beli sesuatu, saya sudah tahu kostum apa saya pakai, saya jalan lewat mana, ongkos berapa banyak saya bawa. Kan harus seperti itu Bapak Ibu. Bukan jalan-jalan, aduh jalan aja, nanti sampai di sana, kalau tiba-tiba ingin beli, baru saya beli. Oh, enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Pemberitaan firman Tuhan harus punya target. Ada goal setting. Apa goal setting yang Rasul Paulus ajak untuk orang percaya pahami? Goal settingnya Rasul Paulus punya target apa? Perhatikan ayat ini. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Itu target Rasul Paulus. Baik itu orang Yunani maupun orang Yahudi. Dia punya target. Jadi dia tidak bikin jalan, oh yang penting jalan, yang penting orang percaya. Tidak. Dia punya target mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu Bapak Ibu temukan, coba lihat di ayat 10. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu harapan tidak saja Allah lewat Rasul Paulus pada waktu lampau, tapi juga pada zaman ini. Ketika rencana yang disusun dengan baik, apa hasil yang ingin didapat? Semua orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan? Apa alat buktinya? Perhatikan baik-baik dalam bacaan kita ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini hasil. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Rasul Paulus dengan kasih karunia Allah merancang dengan baik, dia lakukan dengan gigih, dia lakukan dengan berani. Ada kendala, ada tantangan, dia evaluasi, dia benahi cepat. Apa yang didapat? Banyak lidah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak lutut bertelut memuliakan kebesaran Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita semua di tempat ini? Mari kita belajar dari Rasul Paulus ini. Kita buat apa-apa, rencanakan dengan baik. Jangan kita takut dengan evaluasi. Kenali baik-baik apa tantangan kendala di sekeliling kita. Temukan dengan baik-baik kekuatan yang Allah karuniakan kepada kita. Gunakan itu dengan memaksimalkan peluang-peluang dan potensi yang ada di sekeliling kita. Dari PA sampai dengan PKLU, Allah telah mengaruniakan itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita punya goal setting yang sama, agar semua mulut mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lutut bertelut membesarkan nama Tuhan Yesus. Rencanakan dengan baik hidup Anda, keluarga Anda, orang-orang di sekeliling Anda. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Tetap dengan berani katakan firman Tuhan dan kebenaran itu. Maka Tuhan Allah akan selalu memberikan mujizat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.
menceritakan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat Tuhan, silakan kita bangkit berdiri untuk kita bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bawa segala apa yang kita alami dalam perjalanan hidup dan waktu. Biarlah Tuhan menguatkan dan memberkati kita di dalam syafaat kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Allah karuniakan dalam hidup kami sampai detik saat ini. Segala apa yang kami alami dalam perjalanan waktu sampai dengan saat ini, semata-mata adalah kasih karunia. Apapun yang kami temukan dan kami hadapi, baik itu hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang tidak mengenakan, yang menghambat, atau yang mencoba merintangi perjalanan kami menuju apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan itu dan izinkan itu terjadi dalam perjalanan waktu, dalam hidup kami. Agar kami belajar merancang segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Kami belajar memiliki fokus dan target dalam hidup kami dengan segala rencana-rencana yang Tuhan karuniakan. Bahwa ketika kami berkumpul pada saat ini, kami segenap orang percaya sebagai jemaat Tuhan di dalam GPIB, khususnya kami GPIB Immanuel WR Supratman ini, kami berkerinduan banyak lidah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak lutut bertelut membesarkan nama Tuhan. Karuniakan kepada kami Bapa kemampuan untuk kami merancang segala sesuatu mengarah pada itu, di mana kami belajar dengan berani menyatakan kebenaran firman Allah, tapi pada saat yang sama kami juga mampu dan dengan berani mengoreksi diri kami, mengevaluasi apa yang menjadi perjalanan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami diajarkan dengan pengalaman Rasul Paulus. Keberanian dia, ketekunan dia, kontinuitas yang dia lakukan di dalam karya rencana Allah lewat dia kepada jemaat Tuhan waktu lampau, boleh juga menjadi inspirasi bagi kami pada zaman ini. Agar kami segenap jemaat Tuhan di dalam GPIB Immanuel WR Supratman ini juga memiliki kemampuan yang sama oleh kasih karunia Allah di dalam memberitakan firman Tuhan lewat berbagai bentuk talenta dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami datang kepadamu Bapa sebagai para pelayan,
Bapak Pendeta Yance Tonapa sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini, bersama dengan teman-teman PHM, bersama dengan teman-teman para presbiter, bersama dengan para ketua-ketua PLKAT, bersama dengan segenap pegawai gereja. Tuhan berkati, agar dalam segala tindak lanjut yang mereka lakukan bagi penata layanan dalam gereja Tuhan di tempat ini, Allah berkati senantiasa. Jaga lindungi mereka dan keluarga mereka dalam berbagai aktivitas hidup. Karuniakan hikmat dan bijaksana kepada mereka, sehingga segala sesuatu yang diprogramkan dan direncanakan, yang akan dilakukan dalam gereja Tuhan di tempat ini, tertuju pada kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga hamba Pendeta Sony bersama dengan Pendeta David, bersama dengan Vikaris Lampus. Tuhan berkati kami yang terlibat di dalam segenap kegiatan penata layanan dalam gereja Tuhan di tempat ini, agar apa yang juga kami boleh berkontribusi di dalamnya, turut membangun persekutuan hidup berjemaat yang memuliakan Allah senantiasa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga datang bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami, agar ketika kami terlibat di dalam berbagai bentuk penata layanan gereja Tuhan, kami membuka hati kami, pintu rumah kami, untuk juga terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas pelayanan yang Tuhan karuniakan lewat berbagai perencanaan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, jangan biarkan kami kalah dengan tantangan, baik yang internal maupun eksternal. Tapi sebaliknya, kuatkan kami, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga mampu berkata-kata tentang kebenaran, berkata-kata tentang keadilan, berkata-kata tentang kasih, yang kami tunjukkan lewat berbagai pola perilaku kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, tidak saja dalam gereja, tapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kalau pada zaman Rasul Paulus mujizat-mujizat terjadi, biarlah itu juga terjadi pada zaman ini. Berbagai mujizat, bukan mujizat yang besar yang kami harapkan, tapi setidaknya setiap pribadi orang percaya mengalami perubahan pola hidup yang mengarah pada kehendak Allah. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati juga kami sebagai warga masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti ini, ketika banyak sekali tantangan-tantangan, baik tantangan lewat sakit penyakit ini sendiri, maupun lewat ekonomi, atau lewat berbagai kondisi-kondisi keamanan yang terjadi. Jangan biarkan kami kendor, Bapak. Tapi berkati kami, kuatkan kami, jemaat Tuhan ini, agar tetap melihat kepada Allah, menunjukkan sikap hidup yang memuliakan Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Jaga lindungi dan berkati kami semua, sertai kami dimanapun kami ada. Bila saat ini ada keluarga-keluarga yang berduka, atau mengalami musibah, atau bertemu dengan tantangan hidup, Allah kuatkan dan berkati mereka. Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi dalam hidup mereka, untuk menjadi kesaksian dari diri mereka kepada dunia, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap keluarga yang berduka, setiap keluarga yang bertemu dengan tantangan hidup. Dengan kekuatan yang boleh mereka jalani, lewat penghiburan yang boleh mereka rasakan, mereka boleh menunjukkan pemberitaan firman kepada dunia, bahwa setiap orang percaya, duka cita, persoalan hidup, tantangan hidup, tidak akan menjauhkan mereka daripada kasih Allah. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga datang bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang bertemu dengan saat berbahagia, baik itu ulang tahun, baik itu keberhasilan atau kesuksesan. Ingatkan mereka Bapa, bahwa segala yang mereka temui dalam keberhasilan dan sukacita itu adalah kasih karunia semata-mata. Biarlah kami semua tetap saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-21, ayat ketiga dan keempat yang menyatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera Tuhan di dalam hidupmu, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji Kau tak kulupakan. Dengan
dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.